Halo, selamat datang kembali. Pernah tidak kamu merasa bangga karena saking sibuknya, kamu merasa tidak punya waktu untuk sakit? Rasanya seperti, wah, saya kuat banget nih, kerja bagai kuda tapi badan masih tegak. Hahaha, klasik sekali. Itu kalimat penenang paling berbahaya yang sering kita ucapkan ke diri sendiri. Saya belum sempat sakit. Padahal, kenyataannya tubuh kita itu bukan mesin yang kalau rusak langsung mati total. Tubuh itu pencatat utang yang sangat teliti. Wah, pencatat utang ya. Seram juga istilahnya. Jadi maksudnya, saat kita merasa sehat padahal gaya hidup berantakan, itu sebenarnya kita sedang menumpuk utang penyakit? Tepat sekali. Di episode kali ini kita akan bedah topik yang sederhana, tapi menohok. Kenapa orang sibuk cepat sakit? Masalahnya begini, banyak orang, termasuk mungkin pendengar kita, merasa sehat hanya karena mereka tidak sedang terbaring di rumah sakit. Padahal, data WHO menunjukkan penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes sekarang justru menyerang usia produktif. Bukan cuma orang tua. Itu yang menakutkan. Kita terlihat produktif di luar tapi di dalam sebenarnya defisit besar-besaran. Coba kita bedah. Apa sih dosa terbesar orang sibuk ini? Apakah karena kurang tidur? Coba jujur, berapa jam rata-rata orang sibuk tidur? 5 jam. Padahal tubuh butuh minimal 7 jam. Masalahnya, saat kita kurang tidur, kita tidak cuma mengantuk. Hormon stres naik, imun turun, dan gula darah jadi kacau. Ada riset dari Harvard yang bilang, tidur kurang dari 6 jam itu menaikkan risiko diabetes secara signifikan. Jadi begadang demi mengejar deadline itu sebenarnya kita sedang menukar kesehatan jangka panjang dengan penyelesaian tugas jangka pendek ya. Rugi bandar dong. Sangat rugi. Dan penyebab kedua ini lebih sering diabaikan. Duduk terlalu lama. Kamu kerja di kantor, duduk berapa jam sehari? Wah, bisa lebih dari 8 jam kalau lagi padat. Nah, itu dia. Saat kita duduk lebih dari 8 jam, aliran darah melambat. Otot-otot besar di kaki itu seolah-olah mati suri. Risikonya lari ke jantung dan stroke. Dan yang mengerikan, meskipun kamu olahraga futsal atau lari seminggu sekali, itu tidak serta-merta membayar utang duduk 8 jam setiap hari itu. Aduh, rasanya tersindir sekali. Jadi olahraga balas dendam di akhir pekan? Betul, konsistensi gerakan kecil itu jauh lebih penting. Belum lagi ditambah pola makan orang sibuk. Sarapan manis biar melek, siang makan gorengan yang cepat saji, malam makan berat sebelum tidur. Itu gula darah naik turunnya seperti roller coaster. Tubuh jadi lelah hanya untuk mengatur energi, bukan untuk regenerasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau episode ini bermanfaat, bagikan ke teman kerja atau keluarga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat. Sampai jumpa.